Puji Tuhan adik-adikku yang kekasih dalam Tuhan. Saat pagi hari ini kita sudah melompat menari buat Tuhan. Bahkan menaikkan pujian bagi Tuhan. Sebentar kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kakak undang setiap pribadi lepas pribadi kita boleh berdiri. Dan kita akan mau berdoa, tutup mata dan lipat tangan. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu saat pagi hari ini. Ketika kami anak-anak Tuhan boleh menaikkan pujian, kami boleh menari melompat untuk kemuliaan-Mu. Tibalah saatnya kami mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu bertumbuh secara daging bahkan secara rohani. Sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan berjalan dalam kebenaran. Sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan dituntun terus Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di masa muda kami rindu, kami bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus bukan hanya sebagai pendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman, urapi dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Adik-adikku yang kekasih dalam Tuhan. Nah, saat pagi hari ini kita akan mau belajar kebenaran firman Tuhan ya. Bagi adik-adik yang bawa Alkitab boleh dibuka Alkitab. Kalau yang di Alkitab juga di handphone boleh dibuka. Biar pagi hari ini kita ada baca Alkitab ya. Nah, mari sama-sama buka di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17 dimulai dari ayat yang ke-40 sampai ayatnya 45. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 45. Kita akan baca dalam hitungan yang 1. 3, 2, 1. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dibelinya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi marah Allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Puji Tuhan adik-adik. Nah, kakak percaya bahwa kisah ini kita sudah pernah tahu. Ayo, kisah siapa? Daud. Kisah Daud yang mengalahkan siapa? Goliat. Iya, Goliat. Adik-adikku, kita perlu harus menyadari ketika Daud mengalahkan Goliat, apa yang dikerjakan Daud, apa yang dikerjakan oleh Goliat. Yang pertama, tapi tema kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini kakak beri bagi setiap adik-adik yang kekasih dalam Tuhan. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Apa adik-adik? Bersama Tuhan kita pasti bisa. Mungkin hari-hari ini kita boleh menyadari, tapi kankah saya masih kecil, saya masih muda, saya tidak terlalu paham, saya tidak bisa bertengkar, saya tidak bisa membela diri. Bagaimana saya bisa mengalahkan musuh? Nah, adik-adikku yang kekasih dalam Tuhan, belajar dari kisah Daud. Yang pertama, kita perlu menyadari Daud adalah orang yang lemah. Apa adik-adik? Daud adalah orang yang lemah. Di ayatnya yang ke-42 dikatakan di sana, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Nah,
Daud ini masih muda ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan mengurapi Daud menjadi raja, Daud masih muda. Daud masih sangat muda pada zaman itu. Kalau kita mengira, kalau Daud masih muda, bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat? Padahal kalau kita belajar dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-39, kalau adik-adik baca, Goliat itu tingginya sangat tinggi, jauh daripada Daud. Nah, Goliat juga diperlengkapi dengan perisai, senjata, lembing untuk menjaga diri. Tapi Daud, apa yang dibawa Daud? Hanya 5 batu dan umbal. Tidak banyak hal yang dibawa oleh Daud. Mungkin kalau saya dalam situasi seperti ini dan adik-adik, kalau dalam situasi seperti ini, kalau contohnya ya, dalam satu peperangan, ada lawan kita membawa senjata, pedang, perisai, lembing atau tombak. Nah, kita datang nih adik-adik, kita datang hanya membawa batu sama umbal. Bagaimana? Orang-orang akan berkata sama kita, kita ini orang-orang gila, kita ini orang-orang aneh. Masa mau bertengkar di bawah itu doang? Nah, tapi perlu adik-adik menyadari, kunci kesuksesan Daud ketika dia mengerjakan, ketika dia hanya membawa 5 batu dan umbalnya, perlu menyadari kenapa dia bisa mengalahkan Goliat yang besar, yang tinggi, yang kuat, gagah perkasa, dan lengkap dengan persenjataan. Firman Tuhan berkata, karena di ayat yang ke-45, dengar, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Kemenangan Daud adalah adik-adikku, itu adalah iman dia, kepercayaan Daud kepada Tuhan. Ini yang membuat Daud menang bersama dengan Tuhan. Ini yang membuat Daud bisa melakukan hal ini, bisa mengalahkan Goliat. Nah, inilah yang membuat kakak, kenapa kakak angkat tema bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Adik-adikku yang kekasih, apa hari-hari ini yang adik-adikku kekasih yang takutkan? Mungkin ada takut, Kak, orang tuaku tidak seperti orang tua mereka. Kak, saudara-saudariku tidak seperti mereka baik-baik. Kak, teman-temanku di sekolah, Kak, begitu banyak hal yang saya takuti hari-hari ini. Masa depanku nanti bagaimana? Kak, saya tamat dari SD, kemana? Kak, hari-hari ini saya takut loh. Ada begitu banyak ketakutan adik-adikku yang kekasih. Namun kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini berkata, ketika kita bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Ayo adik-adikku yang kekasih dalam Tuhan. Hari-hari ini mari kita belajar mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Daud untuk mengalahkan Goliat, apa yang Daud andalkan? Apakah Daud hanya mengandalkan kekuatannya? Kakak yakin bahkan percaya Daud itu mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Makanya dengan beraninya Daud datang menghampiri Goliat. Karena Daud memiliki iman. Karena Daud percaya kepada Tuhan. Karena Daud menyadari saya ada hari ini melawan engkau oleh karena nama Tuhan. Adik-adikku yang kekasih. Ketakutan-ketakutan kita hari-hari ini, mari bawa di hadapan Tuhan. Mungkin saudara-saudara berkata, Dek, kamu tidak akan mampu mengerjakan ini. Kamu tidak akan bisa lulus dari SD. Kamu tidak akan lulus dari SMP. Kamu tidak akan bisa mengerjakan ini. Tapi adik-adikku yang kekasih, katakan seperti ini. Kalau saya bersama dengan Tuhan, kalau saya yakin percaya dengan Tuhan, saya pasti bisa menghadapinya. Amin. Amin adik-adik. Mungkin adik-adik, kan saya ini merasa bodoh. Saya ini tidak layak loh kan. Saya tidak bisa. Adik-adikku yang kekasih dalam Tuhan, kakak mau tekankan seperti ini. Kalau ditarik dari dalam situasi seperti ini, kita kakak-kakak juga ke guru-guru sekolah minggu tidak bisa.
Tapi kita satu hal yang perlu kita menyadari, kalau kita percaya anak-anak Tuhan, percaya toh anak-anak Tuhan? Kalau kita percaya anak-anak Tuhan, mari sama-sama kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita menyadari saya tidak mampu, Tuhan kita mampu. Kita menyadari saya tidak kuat kah, Tuhan kita lebih kuat. Kalau kita berkata saya bingung bagaimana, Tuhan kita punya cara. Amin adik-adik. Apa kekhawatiran adik-adik saat hari-hari ini? Mari bawa di hadapan Tuhan. Berdoa, bergumul di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menolong Daud. Karena apa adik-adik? Karena iman percaya Daud. Karena Tuhan yang menyuruh Daud untuk melawan Goliat. Jadi kalau adik-adik dan saya percaya, yakin dengan teguh kepada firman Tuhan, kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong saya dan adik-adik. Percaya saya dan adik-adik melihat kuasa Tuhan terjadi. Kemenangan menjadi bagian kita. Cita-cita yang besar adik-adik mungkin hari kan mimpikan hari-hari ini. Namun adik-adik takut akan cita-cita yang sudah adik-adik bawakan. Apakah saya bisa nanti membawa cita-cita ini? Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Amin. Ambil dalam hatimu, berdiam sebentar, ambil diri sejenak, katakan bersama dengan Tuhan saya pasti bisa. Lihat Daud, Goliat mengatakan anjing ke aku. Goliat menganggap rendah Daud. Tapi lihat bagaimana Daud, kemenangan Daud. Daud berkata, aku bersama dengan Tuhan. Adik-adikku, teman-temanmu berkata, kamu tidak akan bisa masuk di sekolah favorit. Kamu tidak akan bisa mencapai cita-citamu. Katakan, bersama dengan Tuhan saya pasti bisa. Amin adik-adik. Jadi untuk itu mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan hari-hari. Dan kalau kita merasa lemah, angkat tanganmu, katakan saya berserah Tuhan ke dalam tanganmu. Saya mau selalu bersama dengan Tuhan. Pegang tanganku Tuhan, aku mau terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupanku. Amin adik-adik. Dan inilah yang penting yang perlu adik-adikku kekasih, kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Satu kali adik-adik, kita kakak-kakak rohani juga mengalami ketakutan untuk menjalani kehidupan ini. Tapi kembali adik-adik, kita kakak-kakak ini belajar untuk berdiri pada kebenaran karena kita apa? Belajar firman Tuhan, baca Alkitab. Kakak mau tekankan, ayo siapa di sini yang jarang-jarang baca Alkitab? Ayo, mari sama-sama kita belajar Alkitab. Ya minimal 1 ayat 1 hari, atau enggak 2 ayat 1 hari. Amin adik-adik. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengaku orang Kristen, orang yang mengaku orang yang percaya Tuhan, harusnya kita lebih rindu membaca Alkitab. Puji Tuhan. Jadi adik-adikku, bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Inilah yang menjadi perenungan kita saat pagi hari ini. Kakak percaya ketika kita mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, lihat pertolongan Tuhan nyata atas saya dan adik-adik. Kelemahan Daud memang menjadi satu kebanggaan daripada Goliat. Tapi kebanggaan Goliat adalah sebuah kekalahan bagi dirinya sendiri. 2 hal yang perlu kita tangkap. Yang pertama, jangan terlalu mudah meremehkan seseorang seperti Goliat. Dia meremehkan Goliat, meremehkan Daud. Karena Daud kecil, diremehkan. Lihat yang terjadi, kemenangan menjadi bagian Daud. Yang kedua daripada Daud, Daud mengandalkan Tuhan untuk dia melangkah, untuk dia berjalan, untuk dia berperang, yang andalkan Tuhan. Dan kemenangan menjadi bagian daripada Daud. Puji Tuhan. Mari adik-adik sama-sama kita bangkit berdiri kembali dan kita mau mengakhiri persekutuan ini. Mari sama-sama tutup mata, lipat tangan, tutup Alkitab adik-adik. Kita akan mau mengakhiri ibadah ini. Dan kakak akan berdoa bagi adik yang kekasih dalam Tuhan. Nanti kalau kakak berkata ikuti kakak berdoa, adik-adik mengikuti ya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu, anugerah-Mu selalu menyertai kami. Kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan untuk kami mengandalkan Tuhan. Kami diingatkan untuk tidak sepele melihat orang lain Tuhan. Dua hal yang perlu kami tanamkan dalam kehidupan kami. Kami terus menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam segala apa yang kami kerjakan. Bagi dunia kami tidak mampu. Tapi bagi Tuhan, bersama dengan Tuhan kami mampu mengerjakannya. Terima kasih Bapa yang baik. Segala cita-cita kami bawa di hadapan Tuhan. Segala pergumulan kami bawa di hadapan Tuhan. Keluarga besar kami bawa di hadapan Tuhan. Dan kami rindu, kami selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Pegang tangan kami Roh Kudus, pegang tangan kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih kebenaran firman-Mu yang telah hamba-Mu taburkan bagi adik-adik, bagi anak-anak sekolah minggu yang ada Tuhan. Menjadi kekuatan, menjadi rema. Penyampaian hamba-Mu boleh terbatas, tapi kuasa Roh Kudus tak terbatas. Berbicara terus bagi adik-adikku yang kekasih Tuhan. Kerinduan kami guru-guru sekolah minggu Tuhan. Anak-anak ini bertumbuh di dalam Tuhan. Anak-anak ini terus mengasihi Tuhan. Anak-anak ini mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Bagi dunia mungkin mereka tidak mampu, tapi kami percaya ketika kebenaran firman-Mu Tuhan ada dalam diri setiap pribadi lepas pribadi kami, anak-anak sekolah minggu, kami akan melihat Tuhan, kuasa-Mu, janji-Mu, kemenangan menjadi bagian daripada kami. Apapun menjadi cita-cita adik-adikku pada saat hari ini, kami serahkan ke dalam Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu nyata menjadi bagian. Yang duduk di sekolah, yang duduk di SD Tuhan, di SMP kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pertolongan-Mu dinyatakan, penyertaan, kesehatan, kekuatan, roh hikmat, kebijaksanaan, roh tunduk akan orang tua, roh tunduk akan suara Tuhan menjadi bagian daripada mereka. Terima kasih Bapak yang baik, kami akhiri persekutuan ini. Dan biarlah Tuhan Yesus, kuasa-Mu terus bekerja, menaungi kami Tuhan. Kemana kami berdiri, kemana kami melangkah, otoritas daripada Allah menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, 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 amin. Nah adik-adikku yang kekasih, jangan lupa ya komen supaya kita absen ya, supaya kita kakak-kakak tahu siapa yang mau ikuti ya. Like dan komen video kita ya. Puji Tuhan. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah, shalom.